Siap-siap gagal ginjal kalau masih minum ini. Halo semuanya, dengan Dr. Erta, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Klinik Kiera. Kali ini, kita akan bahas sesuatu yang sebenarnya sederhana banget, tapi sering banget diremehkan. Banyak orang merasa tubuhnya itu sehat-sehat saja, tapi ternyata ada kebiasaan harian yang pelan-pelan itu bisa merusak organ vital di dalam tubuhmu. Dan uniknya, kebiasaan ini bukan sesuatu yang aneh atau langka. Justru hampir setiap hari dilakukan sebagian besar orang. Nah, topiknya adalah minuman sehari-hari yang kalau dikonsumsi berlebihan itu bisa berujung pada gagal ginjal. Kebayang nggak? Orang datang ke rumah sakit dengan keluhan bengkak di kaki, pipisnya berkurang, tensinya tinggi terus, dan ternyata ginjalnya udah rusak. Pasti tanya kebiasaannya apa? Jawabannya simple. Saya suka minum ini nih setiap hari, dok. Padahal minuman itu kelihatannya biasa aja. Tidak mengandung racun yang menakutkan seperti di film. Tidak juga diberi label berbahaya. Tapi efek jangka panjangnya itu sama menyeramkannya dengan racun. Salah satu minuman yang paling sering bikin masalah adalah minuman manis dalam kemasan. Apapun sebutannya, entah itu soda, teh botolan, minuman berenergi, atau jus kemasan. Intinya sama, kadar gulanya tinggi. Nah, gula ini kalau masuk ke dalam tubuh berlebihan akan membuat kerja ginjal lebih berat. Selain bikin risiko diabetes naik, gula darah juga bisa memicu kerusakan pembuluh darah kecil di ginjal. Bayangkan, ginjal kita itu seperti saringan halus. Kalau saringan itu terus-menerus dialiri cairan yang terlalu kental dan penuh gula, lama-lama lubangnya jebol juga. Yang sering bikin orang bingung adalah efeknya itu tidak langsung terasa. Minum soda hari ini, besok tidak akan langsung gagal ginjal. Justru karena efeknya diam-diam, orang jadi tidak merasa bersalah. Ah, cuman merasa sebotol kok, masa iya bahaya? Masalahnya, cuman sebotol itu kalau diulang tiap hari, sebulan jadi 30 botol. Setahun bisa 360 botol. Coba bayangkan, itu kalau isi gulanya dikumpulkan, bisa-bisa jadi satu karung. Tidak heran ya kalau banyak pasien baru sadar setelah ginjalnya itu benar-benar drop. Selain gula, ada juga minuman yang tinggi natrium alias garam tersembunyi. Banyak minuman berenergi atau bahkan beberapa jenis air rasa-rasa, itu kandungan sodiumnya tinggi sekali. Ginjal harus kerja keras menyeimbangkan cairan tubuh akibat kelebihan natrium. Akibatnya, tekanan darah ikutan naik. Kalau tekanan darah tinggi itu berlangsung bertahun-tahun, pembuluh darah ginjal bisa rusak permanen. Jadi kalau ada yang bilang, dok, saya nggak pernah tambah garam banyak kok di makanan, coba dicek lagi. Minuman instan kesukaanmu itu mungkin diam-diam jadi penyumbang garam paling besar. Ada juga yang lebih licik. Minuman suplemen dengan klaim bikin segar, bikin awet muda, atau bikin kuat semalaman. Banyak dari produk itu mengandung kafein tinggi dan zat tambahan lain yang membuat jantung berdetak lebih cepat dan tekanan darahnya naik. Kalau sesekali mungkin nggak masalah. Tapi kalau dijadikan kebiasaan, biar badannya segar, biar merasa sehat, bukan hanya jantung yang terganggu, ginjal pun kena imbasnya. Dan lucunya, banyak yang bilang, dok, saya minum biar sehat, padahal justru tubuhnya itu sedang pelan-pelan dikuras. Saya sering bercanda dengan pasien. Kalau tubuhmu itu motor, ginjal itu filternya. Kalau filternya mampet, motornya bisa batuk-batuk bahkan mogok. Semua ketawa, tapi sebenarnya itu gambaran yang paling tepat. Filter yang mampet itu bisa bikin racun menumpuk di dalam tubuh. Dan sayangnya, filter tubuh kita itu tidak bisa dibersihkan atau diganti semudah filter motor. Kalau rusak, opsinya ya cuci darah atau transplantasi. Jadi lebih baik jaga diri dari sekarang daripada menyesal nanti. Pernah ada pasien muda, masih 30 tahunan udah punya masalah ginjal. Dikonsultasikan karena ada masalah jantung. Dia ternyata suka banget minuman energi. Katanya biar kuat kerja malam. Lama-lama tekanan darahnya itu terus naik. Badannya bengkak sampai akhirnya ginjalnya itu drop. Dia kaget sekali, kok bisa saya gagal ginjal di umur segini? Ya bisa, karena kebiasaan kecil itu diulang-ulang terus sehingga akhirnya punya efek yang besar. Cerita seperti ini bukan satu atau dua, tapi banyak. Jadi, kalau kamu merasa, saya masih muda, hati-hati. Ginjal itu nggak pilih-pilih umur. Mungkin ada yang bertanya, jadi minuman apa sih yang aman, dok? Jawabannya ya sederhana, air putih. Sesederhana itu. Kadang kita mencari jawaban yang rumit, padahal solusinya ada di depan mata. Air putih membantu ginjal bekerja dengan lancar, membersihkan racun, menjaga tekanan darah, dan tentu tanpa tambahan gula ataupun natrium.
Tapi sayangnya, air putih itu jarang jadi pilihan utama karena tidak ada sensasi manis atau segarnya iklan. Tentu bukan berarti kamu tidak boleh sama sekali menyentuh minuman manis atau minuman berenergi. Sesekali itu nggak masalah, asal tahu batasnya. Sama seperti kamu boleh sesekali makan gorengan, tapi jangan tiap hari. Bedanya, kalau minuman ini sudah jadi kebiasaan, efeknya itu sering lebih berat karena langsung berhubungan dengan cairan tubuh. Jadi kuncinya itu ada pada kontrol dan kesadaran. Bayangkan kalau kamu hari ini mulai mengurangi 1 botol minuman manis aja per hari. Dalam setahun, kamu udah mengurangi ratusan botol. Itu artinya mengurangi puluhan kilogram gula yang masuk ke tubuhmu. Dan kalau dipikir-pikir, itu sama dengan mencegah ginjal bekerja keras tanpa henti. Seringkali, kesehatan itu bukan ditentukan oleh langkah yang besar, tapi oleh pilihan-pilihan kecil yang kita lakukan konsisten setiap hari. Jadi kalau misalnya kamu sayang ginjalmu, mulai sekarang pikirkan ulang apa yang kamu minum. Karena apa yang masuk ke mulutmu hari ini akan menentukan kualitas hidupmu 10-20 tahun ke depan. Banyak orang baru sadar setelah terlambat, ketika sudah harus datang seminggu 3 kali ke rumah sakit untuk cuci darah. Nah, itu bukan kehidupan yang diinginkan oleh siapapun, dan seharusnya bisa dicegah. Nah, saya suka bilang ke pasien, ginjal itu setia banget sama kamu. Dia kerja 24 jam tanpa minta libur. Jadi kenapa sih kamu tega memberinya beban berlebihan? Dengan menjaga asupan cairan, kamu bukan hanya menjaga ginjal, tapi juga jantung, pembuluh darah, dan seluruh tubuh. Tubuh yang sehat itu bukan hasil keberuntungan, tapi hasil dari kebiasaan sehat yang kamu bentuk setiap hari. Kalau kamu merasa video ini penting, bagikan ya ke orang-orang terdekatmu. Bisa jadi, satu share dari kamu akan membuat seseorang berhenti dari kebiasaan yang merusak ginjalnya. Dan siapa tahu, itu jadi alasan dia bisa hidup lebih lama dan lebih sehat bersama keluarganya.